Ini teman-teman, ini kalau ada yang sewa kafling kita yang nomor 12 ini kafling nomor 12 ini. Kalau ada yang sewa, ya kita dapat segini, kita dapat $10.000. Ini gila banget ya. Ini seandainya kafling nomor 12 kita nih ada yang sewa, kita dapat sini gak $10.000. Dan banget. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Juna di channel Juna Jos Mantap. Oke teman-teman, kali ini saya mau memberitahu ya teman-teman ya, ini ada bisnis keren banget ya, namanya jual beli kafling digital ya, jual beli kafling digital. Jadi sama halnya kayak kita beli tanah di dunia nyata ya. Ini adalah jual beli tanah di dunia digital atau di online, di dalam digital. Ya ini keren banget. Nah ini saya mau ceritain ke teman-teman. Kenapa sih orang itu berbondong-bondong beli tanah digital teman-teman, atau kafling digital? Karena kafling nomor 12 itu keren banget. Jadi orang itu mau cepet-cepet pengen punya tanah digital kafling nomor 12 ya. Ingat-ingat ya teman-teman, kafling nomor 12. Nah ada apa sih di kafling nomor 12? Nah ini saya kasih lihat. Nah ini teman-teman lihat ya. Ini kafling 12 ini sangat elit sekali teman-teman. Ini mahal banget harganya. Harga kaflingnya itu segini nih ya, $10.000 teman-teman ya. Harga kafling ini nih yang nomor 12 ini namanya kafling nomor 12 ya. Itu harganya $10.000, dan kalau ada yang sewa kita juga dapat $10.000. Ini gila banget. Nah ini makanya orang berbondong-bondong beli kafling digital ya, ini supaya kita memiliki kafling nomor 12 ini. Itu aja sih sebenarnya sih, simple banget ya. Tujuan kita tuh punya kafling nomor 12. Nah seandainya nih kita punya kafling nomor 12 ini, kalau ada yang sewa kita dapat segini. Ngeri banget ya, satu titik kafling kita dapat segini. Kalau tiga-tiganya laku nih, berarti kita dapat $10.000. Ini dikali 3 itu ngeri banget ya, kita dapat $30.000, dan kita bisa jual berkali-kali teman-teman. Kafling nomor 12 ini ngeri banget. Itu tujuan akhirnya dari bisnis jual beli kafling digital ini, supaya kafling nomor 12 kebuka. Jadi kafling-kaflingnya itu nanti itu bisa kebuka otomatis teman-teman, tanpa kita harus bayar lagi, tanpa kita harus keluar uang. Itu kafling-kafling akan kebuka semua. Nah keunggulannya apa sih di kafling digital ini? Jadi yang pertama, ini tuh bisnis yang internasional ya. Jadi ada harga murah, ada harga mahal. Jadi ada opsinya. Kita mau beli kafling yang murah atau kafling yang mahal itu sudah tersedia. Kita tinggal pilih aja. Dari harga kafling yang cuma $5 teman-teman, sampai kafling harga $10.000. Ini saya kasih lihat. Nah ini kafling harganya $5. Kafling pertama yang kafling paling murah itu harganya $5. Ini kafling nomor 1. Nah kafling yang paling mahal itu harganya $10.000. Ini kafling nomor 12. Jadi total ada 12 kafling teman-teman. Nah ini ya teman-teman bisa lihat, ini harga kaflingnya nih. Kafling 1 $5, kafling 2 $10, kafling 3 $20. Nah gitu. Pokoknya ini dikali 2 aja, harganya dikali 2 kali 2 nih ya. Sampai kafling paling mahal itu $10.000. Itu kafling paling mahal, kafling nomor 12. Jadi ada banyak pilihan. Kita mau beli kafling yang murah ada, mau beli kafling mahal juga ada. Nah pertanyaannya adalah, yang membedakan kafling-kafling ini bisa murah bisa mahal itu apa? Yaitu nomornya teman-teman. Ini nih nomornya. Makin tinggi nomornya makin mahal harganya. Makin rendah nomornya makin murah harganya. Gitu doang, sesimpel itu. Terus tujuannya kita beli kafling apa sih? Ya sama kayak di dunia nyata teman-teman. Jadi kita beli kafling atau beli tanah, ya kita bisa jual lagi itu tanah kita bisa sewa-sewain lagi. Jadi tujuannya adalah untuk menjual lagi tanah tersebut ke orang lain. Sama kayak di dunia nyata tuh sama. Kita beli tanah, ya udah kita jual ke orang lain. Kalau nggak ada yang beli tanah kita, ya kita nggak dapet duit. Di dunia nyata kan begitu. Nah ini sama halnya dengan di kafling digital. Kalau nggak ada yang beli kafling kita, ya kita nggak dapet duit itu. Nah bedanya apa sih? Nah bedanya itu adalah yang beli tanah kita. Ini kalau di dunia nyata ya, yang beli tanah kita, ya udah tanah kita kejual, kita nggak bisa jualan tanah kita lagi gitu ya. Nah kalau di kafling digital, kalau ada yang beli tanah kita, dia otomatis jadi downline kita. Nah itu kalau bahasa MLM-nya, otomatis jadi downline kita. Yang beli tanah kita itu jadi downline kita. Jadi tanahnya dia ada di dalam tanahnya kita gitu. Dan kepemilikan tanah kita itu selamanya permanen. Tanah kita itu nggak bisa dicuri orang lain. Sama halnya di dunia nyata. Dunia nyata kan tanah kita ada sertifikatnya, jadi nggak bisa diambil oleh orang lain. Sama di digital juga gitu. Tanahnya kita itu nggak bisa diambil oleh orang lain kecuali kita kasih passwordnya ke dia. Nah tanahnya bisa jadi milik orang lain, tapi kalau passwordnya kita simpan ya selama-lamanya jadi milik kita tanahnya gitu. Jadi ini jual beli tanah digital ini keren banget sih. Ini baru 2 bulanan kalau nggak salah. Pembuatnya ini orang Rusia, namanya Mr. Ladu. Ini jenius banget dia bikin sistem begini ya. Jadi kan banyak yang nanya kan, Mas kita tujuannya beli tanah tuh apa? Ya untuk dijual lagi gitu. Sama halnya kayak di dunia nyata gitu ya. Kita jual lagi tuh tanah gitu. Terus kalau nggak ada yang beli gimana? Ya nggak dapat duit kita. Di dunia nyata juga begitu. Kalau tanah kita nggak ada yang beli juga kita nggak dapat duit, sama gitu. Cuma enaknya kalau di digital itu ada harga murah. Nah teman-teman kalau di dunia nyata beli tanah itu kan nggak ada yang murah. Nah kalau ini di digital itu bisa beli dengan harga $5. Ada gas fee $3 setiap
kita beli tanah harga berapapun, itu ada gas fee-nya $3 ya. Jadi misalnya kita beli tanah harga yang paling murah yang $5 tadi, berarti ada gas fee $3, berarti total $8 gitu ya. Terus ini tuh nggak ada kantornya, teman-teman. Nggak ada kantornya, nggak ada perusahaannya. Jadi ya udah digital aja gitu. Terus ini sistemnya P2P. Kalau di Binance, kalau teman-teman biasa pakai Binance, itu ada sistem yang namanya P2P, P2P atau peer-to-peer atau transfer perorangan sesama member. Nah, ini sistemnya ini jual beli tanah digital ini sistemnya peer-to-peer. Jadi transfer ke sesama member gitu. Jadi kita nggak transfer 1 sen pun ke kantor atau ke perusahaan gitu. Jadi memang nggak ada perusahaannya gitu. Mau dituntut gimana, nggak ada perusahaannya. Terus si Mr. Lado yang punya, si pencipta dari sistem ini, itu udah masukin software-nya ke Token Pocket ya. Udah masukin ke Token Pocket. Jadi logikanya ya, karena udah dimasukin ke Token Pocket, itu sistem udah bekerja, teman-teman. Udah jalan itu sistemnya. Jadi separah-parahnya nih ya, ini logika saya aja. Mr. Ladonya meninggal, penciptanya meninggal, itu sistemnya tetap bekerja loh gitu. Mau laku nggak laku, tanah yang ada di situ, mau rame nggak rame yang beli di situ, sistem tetap berjalan apapun yang terjadi karena sudah masuk ke Token Pocket gitu. Kecuali Token Pocketnya tutup atau hilang, nah itu jadi masalah ya. Tapi kemungkinannya kecil, sama kayak Binance lah. Binance bisa bangkrut nggak, bisa tutup nggak, bisa, tapi kemungkinannya kecil. Sama lah kayak Bank BCA gitu ya misalnya. Bank BCA bisa bangkrut nggak, bisa tutup nggak, bisa, tapi kemungkinannya kecil gitu. Sama kayak Token Pocket ini, kemungkinannya kecil untuk tutup gitu ya. Jadinya bisa dibilang kalau logika saya sih ini aman dan nggak akan kaburan teman-teman. Buat apa kabur, orang nggak ada perusahaannya, kita juga nggak transfer ke perusahaan, mau ngapain kabur gitu kan. Jadinya ini bisa jadi bisnis jangka panjang. Terus karena ini pakai dolar, jadinya kita bisa bisnisnya tuh internasional. Jadi meskipun harga murah, kafling murah harga $5, tapi ini bisnis internasional teman-teman. Internasional tuh maksudnya gini ya. Jadi misalnya kita punya teman TKI di luar negeri, atau kita punya teman bule deh yang ada di luar negeri, di Rusia atau di Belanda atau di London atau di Afrika misalnya begitu. Nah, mereka orang bule-bule ini bisa bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Nah, mereka join di jual beli kafling ini. Nah, jadinya kita punya market di luar negeri. Bisnisnya itu internasional. Modalnya receh tapi bisnisnya internasional. Itu kan mantap banget ya. Harga cuma $5, bisnisnya internasional. Ini keren sih ini. Ini yang bikin genius sih. Mantap. Jadi sistemnya itu bukan sentralisasi ya. Jadi bukan kita transfer ke perusahaan. Terus nanti kita kalau mau nyairin butuh withdrawal dulu, butuh approval untuk withdraw gitu kan. Nah, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi sistemnya itu udah P2P, udah peer-to-peer. Transfer ke sesama member. Langsung real time. Jadi begitu ada yang beli tanah kita gitu kan. Ya udah real time langsung masuk itu duitnya ke kita gitu. Nggak ada lewat perusahaan, nggak ada gitu ya. Langsung real time. Langsung kita bisa cek, langsung muncul tuh angka duit masuknya langsung kelihatan gitu. Keren banget. Istilahnya tuh desentralisasi. Jadi bukan sentralisasi tapi desentralisasi. Terus kepemilikan tanah kita itu permanen alias selamanya. Selamanya jadi milik kita. Jadi kita ibaratnya ini bisnis penyewaan tanah lah gitu. Jadi kita sewa-sewain tanah kita ke orang lain. Siapa nih yang mau beli nih? Ya udah, misalnya ada yang mau beli. Ya udah, kita bisa sewa-sewain lagi. Meskipun dia bayar, tapi tanah kita tetap jadi milik kita. Kita cuma nyewa-nyewain aja. Nah, orang yang sewa ke kita tanahnya, itu juga tanahnya jadi milik dia selamanya gitu. Lucu kan? Gitu. Jadi penyewaan tanah ini itu kepemilikannya permanen alias selamanya. Jadi tanah si downline kita itu berada di dalam tanahnya kita gitu ya. Jadi tanah di dalam tanah gitu. Kafling di dalam kafling. Keren sih ini sistem. Jadi kita bisa jual itu berkali-kali nggak ada batasnya. Bisa sebanyak apapun kita bisa jual kafling ini. Nggak ada limit pendapatan. Jumlah maksimal pendapatan tuh nggak ada, unlimited income alias pendapatan tidak terbatas. Jadi kita bisa sewa-sewain tanah kita ke orang lain sebanyak-banyaknya. Nah, tujuan kita adalah kafling nomor 12 itu kebuka, teman-teman. Tujuan akhir adalah kita memiliki kafling nomor 12. Ingat itu ya, teman-teman ya. Ingat aja kafling nomor 12. Itu adalah kafling terelit atau yang termewah di dunia digital. Kafling nomor 12. Karena ya itu tadi, harga kaflingnya $10.000. Kali ada yang nyewa, kita langsung dapat itu $10.000-nya. Itu ngeri banget sih. Kafling nomor 12 itu yang paling ngeri itu, teman-teman. Ya sabar aja. Kaflingnya itu nanti pasti akan kebuka sedikit demi sedikit. Kita sabar aja. Tetap jadi agent penjual tanah gitu ya. Penjual tanah kafling digital. Sabar aja. Nanti lama-lama kita akan memiliki itu kafling nomor 12. Nah, sekarang saya jelasin tentang mekanisme cara kerja uangnya ya, teman-teman ya. Ini sepengetahuan saya aja ya. Nah, nih kita lihat nih di sini. Jadi, ini tuh satu kafling ya, teman-teman ya. Ini tuh satu tanah yang ini. Ya, ini ada nomornya nih. Tanah nomor 1 ya. Ini tanah nomor 1, ini tanah nomor 2 ya. Terus lagi ke bawah, ini tanah nomor 3. Terus ya, tanah nomor 4, nomor 5 dan seterusnya sampai nomor 12. Udah mentok di tanah nomor 12 nih, teman-teman. Kafling nomor 12 ya, tuh ya. Ini kafling paling elit ya di sini ya. Kafling paling elit itu harganya $10.000. Ini ngeri banget ya kafling nomor 12. Nah, saya jelasin lagi ya cara kerja si uangnya itu bekerja ya. Nah, teman-teman lihat dulu di sini ada tulisannya S6 ya. Ini S6 ya kan. Nah, S6 itu artinya kita punya downline itu 6. Maksudnya
ada 6 titik di bawah kita. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 titik di bawah kita. Itu namanya S6. Ini aku jelasinnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Namanya S6. Nah, ini juga sama. Kafling nomor 2 itu S6 juga. Nah, kafling nomor 3 itu namanya S3 teman-teman. Nih ya, kenapa S3? Karena di bawah kita ada 3. 1, 2, 3 ya. Gitu ya. Nih ya, S3. Nah, formatnya itu begitu teman-teman. 2 kali S6, 1 kali S3 ya. Gitu ya. Pokoknya formatnya gitu. 2 kali S6, 2 kali S6, 1 kali S3 nih ya. Gitu ya. Nah, sama nih kayak gini nih. 2 kali S6 ya, 1 kali S3 lagi. 2 kali S6, 1 kali S3. Itu formatnya begitu. 2 kali S6, 1 kali S3. Jadi paling akhir kafling nomor 12 itu adalah S3 gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada harga-harganya nih. Ini harga kaflingnya nih. Jadi, kafling yang pertama itu harganya $5 ya. Sebenarnya sih bukan $5 tapi 5 dai ya. DAI namanya. Nah, 1 dai itu $1. Nah, kalau nggak percaya, ini saya bukain Binance-nya ya. Nah, ini kan Binance nih. Nah, kita ke market ya. Kita ke market, kita ketik di atas ini DAI ya. DAI. Nah, nih kita pilih yang ini nih, USDT DAI ya. Nih, ini yang kita pilih, diklik. Ini kalau mau ngecek harganya. Nah, itu harganya 15.000 ya. Setara sama $1 ya. Tuh, ya. Kenapa kita pakainya DAI nggak pakai USDT? Nah, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu teman-teman. Jadi kenapa ini pakainya DAI nggak pakai USDT? Saya nggak tahu kenapanya ya. Gitu. Nah, yang jelas ini pakai koinnya tuh DAI, DAI. Oke. Nah, ini kafling 1 harganya 5 DAI atau $5. Kita sebut dolar aja lah ya, yang gampang ya. Kalau DAI kayaknya kurang familiar. Nah, kafling 2 harganya 2 kali lipat, yaitu $10. Jadi ini dikali 2 aja gampang hitungnya, teman-teman. Level 3 $20, level 4 $40, kafling kelima $80, kafling ke-6 160, kafling ke-7 dikali 2 aja 320, kafling 8 dikali 2 lagi 640, kafling 9 dikali 2 lagi 1280, kafling 10 2560, kafling 11 5120, kafling 12 10 240. Ini ngeri banget ya. $10.000 ini ya, ngeri banget. Nah, itu harganya ya. Nah, sekarang di sini ada cycle. Ini saya mau kasih tahu dulu ya. Ini dulu deh ya. Ini dulu nih. Ini adalah jumlah orang yang sudah beli kafling saya. Income saya masih sedikit ya, teman-teman ya. Nggak kayak senior-senior ya. Senior-senior itu pada edan-edan banget jualan kaflingnya ya. Ini saya belum gerak sih ya. Jadi masih sedikit. Jadi ini ada angka 5 ya. Ini maksudnya ada 5 orang yang beli kafling saya gitu. Ada 5 orang yang beli kafling saya gitu ya. Nih, 1 2 3 4 5 ya. Nanti kalau ada orang ke-6 berarti ini berubah angkanya jadi 6 gitu ya. Ini progresnya aja sih ya, progresnya. Ini progress bar ya. Nah, kalau nanti ini udah 6 orang yang beli kafling saya, nanti ini persennya jadi 100%. Seperti itu ya, gampang ya. Nah, ini saya nggak tahu apa ya. Ini kita skip aja. Nah, sekarang ini adalah cycle nih, teman-teman. Jadi cycle itu apa sih? Nah, cycle itu adalah kalau ini penuh ya, titik-titiknya ini penuh, nanti akan di-reset ya, di-reset jadi 0 lagi. Jadi sama aja kayak padi di sawah. Kita punya ladang di sawah, ditanemin padi. Nah, padinya itu udah panen semua. Nah, padinya itu dicabut-cabutin kan dari tanah kan. Jadi nanti sisanya cuma tanah kosong aja, nggak ada padinya sama sekali karena udah kita cabut-cabutin. Nah, sama halnya sama di sini. Nanti kalau udah penuh, nanti ini akan menjadi kosong lagi, teman-teman. Akan menjadi kosong lagi. Cycle-nya bertambah 1. Jadi cycle 1. Nah, contohnya kayak yang kafling 2 saya ini nih ya. Jadi udah ada 6 orang yang beli kafling saya, maka dikosongin lagi ya. Dikosongin lagi kayak gini nih. Nanti siap diisi lagi nih. Kaflingnya siap diisi lagi. Nanti kalau penuh lagi, nanti dia berubah jadi cycle kedua. Gitu aja. Terus kalau udah penuh lagi, berubah lagi jadi cycle ketiga. Gitu-gitu aja terus, teman-teman. Tanpa batas akhir. Nggak ada batas akhirnya. Mau sekuat apa nih bisa nih ya. Pokoknya sampai cycle keberapa terserah. Bebas gitu ya. Nah, itu perihal angka-angka yang ada di sini. Nah, sekarang cara kerja uangnya tuh bagaimana? Nah, gitu. Ini saya mau jelasin ya, teman-teman. Biar teman-teman jelas ya. Perhitungannya tuh gimana sih cara kerja ngalirnya uang itu bagaimana sih? Nah, itu. Nah, ini saya mau jelasin pelan-pelan. Jadi gini, yang teman-teman perlu perhatikan adalah di sini kan ada 2 baris ya. Baris pertama sama baris kedua ya. Baris pertama itu ada 2 titik ya. Baris pertama ada 2 titik, baris kedua itu ada 4 titik. 1 2 3 4 ya kan. Nah, baris pertama 2 titik, baris kedua ada 4 titik ya. 1 2 3 4 5 6 ya, gitu ya. Nah, jadi gini, sistemnya di sini adalah baris pertama, yang baris pertama ini nih, teman-teman, kita tuh nggak berhak atas baris pertama ini, gitu ya. Jadi baris pertama ini adalah jatahnya orang lain, bukan jatah kita, gitu. Seandainya kita dapat downline ya, dapat orang sewa tanah kita di sini di baris pertama. Nah, berarti kita nggak dapat ini $5
dolarnya kita nggak dapat, teman-teman. Larinya kemana? Duit 5 dolarnya ini larinya ke atas-atasnya kita, entah ke sponsor kita atau ke upline-upline kita gitu ya. Jadi aliran dananya begitu. Pokoknya teman-teman mesti ingat, baris pertama ini bukan jatah kita, bukan hak kita. Jadi kita nggak dapat duit ya, begitu ya. Nah, begitu baris pertama ini terisi penuh, baru mulailah di baris kedua ya. Nah, baris kedua ini ya, baris kedua ini jatah kita semua, teman-teman. Kita dapat 4 titik jatah kita semua. Ini titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, ini menjadi jatah kita semua ya. Kita dapat duit dari semua titik-titik ini, teman-teman. Berapa dapatnya? Dapatnya segini, 5 dolar ya, teman-teman. Khusus kafling 1 5 dolar ya. Gimana seandainya di kafling keempat? Nah, kafling 4 juga sama, aturannya sama. Semua kafling aturannya sama. Baris pertama bukan jatah kita ya. Baris pertama bukan jatah kita dapatnya di baris kedua. Nah, berapa jumlah harga titik-titik di baris kedua yang kita dapatkan? Ya, harganya segini, dapatnya 40 dolar per titik, khusus di kafling nomor 4 ya. Kafling nomor 4 kita dapatnya 40 dolar per titik. Jadi kalau titiknya ini ada 4, berarti kita dapatnya 40 dolar dikali 4 gitu, teman-teman ya. Itu case yang pertama ya. Jadi teman-teman mesti ingat ya, sekali lagi saya ulang lagi, baris pertama bukan jatah kita, baris kedua barulah jatah kita. Nah, sampai situ teman-teman udah nangkep belum gitu? Itu case yang pertama ya. Di situ dipahami dulu. Oke, case yang pertama seperti itu. Nah, sekarang case yang kedua nih. Nah, case yang kedua kita fokus di baris kedua ya. Kita fokus di baris kedua. Yang baris pertama teman-teman pasti udah nangkep lah ya. Nah, sekarang baris kedua. Nah, baris kedua itu yang tadi saya bilang bahwa setiap titiknya itu adalah hak kita ya kan. Nah, jika atau kalau, jadi ada syaratnya nih teman-teman ya. Ya, ini case yang kedua ya. Case yang kedua. Kalau ini bisa menjadi hak kita semua, 4-4-nya titiknya. Jika kafling berikutnya atau kafling di atasnya atau kafling di bawahnya ya, kafling di atas lah, ini sebutannya di atas saja ya karena ini levelnya lebih tinggi ya. Kafling di atasnya itu kebuka, teman-teman ya, terbuka. Jadi kalau masih ketutup beda ceritanya gitu ya. Jadi kalau baris kedua ini kita bisa dapatkan semuanya jika kafling di atasnya ini kebuka, statusnya itu terbuka gitu ya. Kalau ketutup itu beda, ngitungnya beda, teman-teman. Nih contoh ketutupnya tuh kayak begini nih, masih gelap. Ini berarti ketutup ya. Ini ketutup semua nih gitu ya. Nah, kalau udah hijau-hijau gini berarti udah kebuka nih. Ini udah hijau kebuka, ini kebuka, ini kebuka, ini kebuka ya. Ini masih ketutup, ini masih ketutup karena ada tombol activate-nya. Berarti ini belum kebuka, masih ketutup ya. Nah, sekarang case yang kedua nih, ini teman-teman harus paham ya, harus ngerti ini. Jadi case yang kedua adalah kalau masih ketutup ya, contohnya kayak gimana ya. Nah, ini deh contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Jadi kafling nomor 5 ini masih ketutup kan. Nah, kafling keempat saya udah kebuka. Tapi ngomong-ngomong, ini kafling keempat kebuka ini, teman-teman, ini saya udah nggak pakai duit sendiri loh ya. Jadi ini kafling keempat ini kebuka tuh secara otomatis ya, kebuka sendiri secara otomatis tanpa kita harus bayar lagi, tanpa kita harus keluar uang lagi. Nah, gimana itu kok bisa keluar? Nah, ini saya mau cerita nih. Ini khusus case yang kedua. Cuma ada 2 case doang ya, teman-teman. Case yang pertama sama case yang kedua. Case yang pertama itu ya tadi. Jadi baris ke-1 itu nggak dapat ya. Nah, sekarang baris kedua. Nah, sekarang saya lagi ngomongin case yang kedua nih. Jadi kalau kondisinya seperti ini nih, teman-teman. Untuk membuka kafling berikutnya itu secara sistem ya, atau by system, itu kafling yang ini nomor 4, 5, 6 ya. Nomor 4, 5 dan 6 itu ditabung dulu sama sistem. Sama sistem tuh ditabung. Jadi nggak dicairin ke kita, enggak. Kenapa? 3 titik ini untuk modal untuk buka kafling berikutnya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kafling 4, 5, 6 itu untuk ngebuka kafling di atasnya gitu. Jadi kebuka secara otomatis tanpa kita harus bayar, tanpa kita harus keluar uang. Kafling di atasnya itu akan terbuka dengan cara 3 kafling ini uangnya ditabung dulu. Uangnya ditabung dulu. Set. Nah, baru ini kebuka nih. Kafling di atasnya kebuka. Jadi kita cuma dapat atau kita berhak mendapatkan uang itu dari yang titik nomor 3 aja nih, teman-teman ya. Dari sini doang nih. Baris pertama jelas bukan hak kita. Jadi kita nggak dapat. Nah, baris kedua kita cuma dapat di 1 titik ini doang nih. Yang ini kita nggak dapat karena ini buat ditabung, buat modal untuk beli kafling di atasnya gitu ya. Nah, kita dapatnya jatahnya cuma 1 titik ini doang. Berapa saya dapatnya? Ya segini, 40 dolar saya dapatnya gitu. Untuk membuka kafling 5 gitu, teman-teman ya. Itu case yang kedua ya. Teman-teman sampai sini nangkep nggak gitu? Kalau nggak nangkep ya bisa diulang lagi videonya ya. Jadi cuma ada 2 case doang ya, teman-teman ya. Case pertama sama case kedua. Udah selesai. Begitu doang ya cara kerjanya ya. Simpel sekali, nggak susah. Jadi cara kerja uangnya itu begitu di kafling digital ini. Nah, balik lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti itu akan tuh otomatis kebuka semua. Semua kafling itu akan kebuka semua nih. Ya kita sabar aja teman-teman ya. Sabar aja, pelan-pelan sambil kita edukasi ke orang lain. Kita cerita aja, guys, teman-teman, Mbak atau Mas, halo. Ini saya jadi agent jual beli tanah digital nih. Nah, mau beli tanah digital apa enggak gitu ya. Itu hook yang pertama ya. Hook yang pertama itu cara nawarin orangnya begitu. Gua ada tanah digital nih. Pada rame, pada beli tanah digital. Lu mau nggak beli sama gua gitu? Ada harga murah, ada harga mahal. Jadi kita siapin bro tanah digital ini bro buat masa depan kita. Gitu. Itu hook yang pertama ya. Nah, hook yang kedua adalah biasanya saya cerita cuma begini ya. Mbak atau Mas, ini saya ada bisnis modal 5 dolar tapi bisnisnya tuh bisa internasional. Mau tahu nggak info lengkapnya bagaimana?
Nah udah, kalau dia bilang oh iya boleh infonya gimana tuh, nah baru deh kita jelasin, atau enggak kita kasih video saya ini ke dia ya, biar dia nonton gitu, biar dia paham tanah digital itu seperti apa. Udah, cuma 2 hook itu aja yang saya pakai biasanya. Nah tujuan akhirnya ya itu tadi, balik lagi ya, kita suatu saat akan memiliki kafling nomor 12. Ini kafling terelit dan termahal di sini, teman-teman. Jadi keren banget lah itu ya. Sabar aja, kita pasti akan memiliki kafling nomor 12 ini. Nggak usah buru-buru ya. Tapi kalau teman-teman punya modal gede, mau langsung beli kafling 12 ini langsung juga bisa gitu ya. Tapi modalnya gede banget ya gitu. Nah kalau kita cuma punya modal kecil, ya udah kita beli kafling kecil aja. Nah terus satu lagi info ya teman-teman ya. Jadi ini belinya harus urut ya. Kita nggak bisa langsung pengen punya kafling 12 itu, nggak bisa ya. Ini harus urut belinya. Jadi gini, waktu itu kan saya beli 3 kafling ya teman-teman ya. Saya beli 3 kafling. Nah cuma sampai sini kan. Nah selanjutnya kafling keempatnya udah mulai kebuka kan gitu. Nah nanti suatu saat pasti kafling nomor 5 ini kebuka gitu ya, pelan-pelan ya. Gitu teman-teman. Jadi belinya tuh satu-satu ya, nggak bisa langsung sekaligus saya mau punya kafling nomor 7 nggak bisa gitu. Teman-teman nggak bisa beli kafling cuma kafling nomor 7 aja, nggak bisa. Jadi kita harus beli yang kafling-kafling sebelumnya gitu. Jadi kalau kita punya kafling nomor 12 ini, berarti kita juga punya kafling nomor 11 kita punya, kafling nomor 10 kita punya, kafling nomor 9 kita punya semua jadinya gitu. Semua kafling kita punya teman-teman gitu ya. Ini keren banget sih. Saya juga bingung. Tadinya awalnya saya juga bingung kenapa sih kok orang berbondong-bondong beli kafling digital gitu ya. Karena ya itu tadi, mereka itu mau ngejar kafling nomor 12. Itu aja sih satu-satunya tujuan mereka tuh ya ini gitu. Memiliki kafling nomor 12 gitu ya. Terus satu lagi, kita juga bisa punya mata uang DAI ya. Nah ini teman-teman ya, ini kan saya punya 130 DAI ya kan. Ini tadinya saya modalnya $35 ya. $35 menjadi $130 gitu ya. Nah kenapa ini bisa naik? Ya karena saya rajin aja ngasih informasi ke orang, rajin cerita edukasi bahwa ini loh ada kafling digital gitu ya. Ada kafling digital nih loh gitu. Jadi kalau udah edukasi, kalau orang udah paham sih, mereka pasti beli sih gitu. Kalau mereka udah ngerti gitu ya, oh kafling digital ternyata penting ya. Nah mereka akan beli sih. Nah gitu. Jadi kita punya mata uang itu DAI. Jadi istilahnya kayak kita bisa staking di sini. Jadi kalau orang yang biasa main kripto sih udah tahu ya staking. Jadi kalau kita staking DAI ini teman-teman, kan ini kita kondisi sekarang lagi inflasi ya, dolar lagi inflasi, semua lagi inflasi. Nah jadi kita nggak ada masalah ya. Jadi meskipun inflasi tinggi ya, dolarnya itu jadi naik terus, berarti kita juga punya harta yaitu DAI ini, koin DAI ini itu naik terus juga sama gitu ya. Jadi kita nggak, jadi malah bagus gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir, malah bagus ya. Dolar makin tinggi kita makin seneng karena DAI kita juga ikutan naik nih gitu harganya. Jadi dapat 2 benefit ya teman-teman ya. Kita bisa punya tanah digital, kafling digital, kita juga punya koin DAI gitu ya. Kita staking DAI gitu. Nah, cara nyairinnya gimana? Gampang ya. Nanti dari DAI ini kita oper ke Matic, kita swap ya. Kita oper ke Matic, dari Matic kita oper ke dolar ya, USDT di Binance. Nah, kalau udah nyampe di Binance ya udah kita cairin aja ke rekening kita pakai P2P, peer-to-peer. Nah, peer-to-peer trading ya, P2P trading yang ada di Binance udah langsung masuk ke rekening kita masing-masing itu ya. Gampang banget ya. Seperti itu aja sih teman-teman yang saya tahu ya dari mekanisme si cara kerjanya si kafling digital ini. Jadi kalau kita punya downline yang banyak, kita punya agent yang banyak ya kan, udah tuh bisnis kita akan berkembang ya. Itu cycle tadi tuh akan cepat terisi tuh. Nah ini testimoninya Mas Berto ya. Mas Berto tuh sponsor saya teman-teman. Nah ini dia udah dapet segini. Oh iya tapi by the way nanti gini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau join terus bingung, nanti GM-an sama saya. GM itu maksudnya Google Meet ya. Jadi nanti teman-teman share screen di HP-nya, saya bisa lihat HP-nya teman-teman. Jadi saya bisa pandu cara registrasinya bagaimana gitu. Jadi kita pakai alat yang namanya GM, Google Meet, punyanya Google ya. Kayak Zoom tapi ini miliknya Google yaitu Google Meet. Nah, kalau anak-anak sekolah sih udah pada tahu ya, GM itu udah pada tahu Google Meetan itu mereka udah familiar. Tapi kalau yang udah kerja atau emak-emak itu biasanya kan nggak tahu. Nah, nanti kita pakai GM ya. Nanti saya pandu pakai GM. Jadi teman-teman nggak usah khawatir cara registrasinya bagaimana. Nanti saya pandu pakai GM. Nah, alat yang harus dimiliki, software yang harus dimiliki atau app yang harus dimiliki ya, itu cuma 3 aja nih ya, cuma 3 aja. Kita harus punya Binance ya, Binance, Trust Wallet sama Token Pocket. Udah cuma 3 ini doang ya teman-teman ya, Binance, Trust Wallet, Token Pocket ya. Nih cuma 3 aplikasi ini aja udah aman ya. Kita udah bisa menjalankan bisnis kafling digital ini gitu ya. Jadi ini keren banget ya teman-teman. Ini saya pikir ini orang jenius banget ya si Mr. Lado ini ya, bisa membuat sistem kayak begini. Meskipun Mr. Ladonya itu meninggal ya, ini separah-parahnya sih, mudah-mudahan enggak ya.
meskipun dianya itu meninggal, ini sistem tetap jalan loh. Mau ada yang beli, mau rame kayak mau laris mau enggak, ini sistemnya tetap berjalan. Jadi udah robotik kayak gitu ya, udah tersistem banget gitu, dan udah pakai smart contract ya, jadi udah pakai teknologi kripto gitu. Oke, gitu aja teman-teman ya, gampang sekali. Ternyata setelah dipahami itu ternyata keren sih ini ya, udah murah ya kan, couplingnya murah, terus bisnisnya internasional gitu ya, ini keren banget sih. Terus yang beli coupling kita itu otomatis jadi downline kita, jadi agent di bawah kita. Nanti kalau downline kita itu laku, misalnya closing gitu ya, kita juga dapat gitu ya, tergantung titiknya. Nah sekarang saya mau jelasin dapatnya berapa. Nah gitu ya. Jadi suka ada yang nanya teman-teman, Mas Juna itu dapatnya berapa sih kalau ada orang yang join sama kita? Nah jadi teman-teman ya, ini dihitungnya case by case ya. Perhitungannya tuh case by case, nggak bisa kita pukul rata, nggak bisa. Jadi setiap sikon coupling itu berbeda-beda gitu ya. Dapat posisi titiknya itu juga beda-beda gitu. Jadi ngitungnya tuh case by case. Misalnya ya kondisinya begini nih. Nah ini teman-teman lihat di sini nih. Di sini ada 3 kondisi ya. Nih ada 3 kondisi. Jadi saya punya 4 coupling. Sekarang kan saya punya 4 coupling ya kan. Nih ya, saya punya 4 coupling, saya punya 4 coupling ya kan. Nah sekarang cadon nih. Cadon itu calon downline atau calon customer atau klien lah gitu ya. Calon downline. Nah ini mau beli 7 coupling. Jadi dia lebih besar dari coupling saya. Saya cuma punya 4 coupling, dia mau beli 7 coupling. Nah gitu. Nah ini case yang pertama. Case yang kedua sama nih. Saya punya 4 coupling, cadon juga mau beli 4 coupling juga sama dengan saya. Nah case yang ketiga, saya punya 4 coupling, cadon mau cuma beli 2 coupling atau 1 coupling aja, misalnya begitu. Nah ini ada 3 kondisi nih ya. Nah ini cara ngitungnya bagaimana sih? Nah gitu ya. Nah cara ngitungnya kita case by case ya. Jadi case by case itu adalah kasus per kasus, untuk setiap coupling itu berbeda-beda loh kondisinya. Nah cara ngitungnya gini. Misalnya nih sekarang juga ada yang calon downline mau beli 7 coupling, padahal saya cuma 4 coupling. Nah cara ngitungnya gimana? Nah sekarang kita lihat kondisi di coupling pertama ya. Kita lihat kondisi di coupling pertama nih. Nah kondisinya tuh seperti ini. Nah jadi kita lihat kondisi dulu. Nah kalau kondisi seperti ini, berarti kan yang bolong cuma 1 ya kan. Ini bolong cuma 1, yang lainnya udah full nih ya kan. Titik 1, 2, 3, 4, 5 full. Hanya titik 6 yang masih kosong. Berarti dia kan belinya langsung 7 coupling kan. Nah berarti kalau dia masuk ke sini, saya dapat nih $5 gitu ya. Saya dapat nih $5, saya dapat karena dia masuk ke sini. Nah begitu di sini udah keisi, berarti ini nanti akan dikosongin. Nah di sini akan berubah menjadi 6 jumlah orangnya. Nah di sini cycle-nya menjadi 1. Nah ini akan menjadi kosong gitu ya. Jadi ini udah masa panen, dikosongin lagi semua by system, udah tersistem nih teman-teman gitu ya. Nah sekarang kita lihat ke coupling yang kedua ya. Kita lihat coupling yang kedua. Nah kita lihat dulu kondisinya. Oh kondisinya begini ya. Kondisinya begini. Nah ini saya lagi cerita ke teman-teman, ini muncul nih ya. Tadi nih titiknya masih kosong nih. Sekarang udah muncul nih. Berarti ada yang join nih 1 nih. Ya kan? Nah kalau kondisinya begini, kalau si cadon tadi join, berarti dia masuknya ke sini. Karena sini udah penuh kan. Dia masuknya ke sini. Nah kalau dia masuknya ke sini, saya nggak dapat nih $10-nya. Kenapa? Karena masuknya di baris pertama gitu ya. Karena masuknya di baris pertama. Ingat case yang tadi. Kalau baris pertama itu bukan haknya kita gitu ya. Nih ya. Jadi kalau dia masuk ke sini, berarti saya nggak dapat nih $10-nya. $10 itu masuknya ke orang lain. Entah ke siapa lah. Pokoknya by system. Udah sistem yang nyariin larinya kemana itu uang gitu ya. Kita nggak tahu tuh. Dah. Nah gitu ya. Nih, ini coupling yang kedua. Jadi coupling yang kedua saya nggak dapat nih $10 gitu ya. Udah paham ya. Nah sekarang coupling ketiga. Nah kita lihat coupling ketiga. Set ya kan. Nih coupling ketiga. Nah coupling ketiga kondisinya begini ya. Nah kalau kondisinya seperti ini, karena kalau S3 itu cuma ada 1 baris doang ya kan. Bukan 2 baris ya. Nah kalau kondisinya begini, berarti kalau dia masuk ke sini, berarti saya dapat nih $20 gitu ya. Ini saya dapat nih $20 kalau coupling nomor 3. Set langsung dapat ya gitu ya. Sekarang coupling nomor 4. Nah kalau coupling nomor 4 ya, dia masuknya ke sini nih, jeder ya. Dia masuknya ke sini nih karena ini kosong kan. Nah berarti ini kan baris kedua kan. Nah baris kedua saya dapat nih $40 ya. Tapi ada tapinya dulu. Kita lihat dulu sikon di sini. Nah sikonnya di sini adalah coupling nomor 5 itu masih ketutup loh ya. Masih ketutup, sehingga 3 titik ini tuh ditabung dulu. Jadi kalau dia si cadon tadi masuk ke sini, berarti saya nggak dapat nih $40-nya gitu. Tunggu dulu, sabar ya. Tunggu penuh dulu ya. 3 titik ini, titik 4, 5, 6 penuh, baru ini kebuka nih ya gitu ya. Jadi saya nggak dapat $40-nya dia gitu. Nah sekarang coupling kelima, karena dia kan si cadon tadi beli 7 coupling kan. Nah coupling kelima, karena saya nggak punya ya, saya nggak dapat $80-nya. $80-nya larinya ke orang lain ya, entah ke siapa gitu ya. Itu udah by system ya. Peletakannya juga udah by system gitu. Nah apalagi level ke-6 ya, coupling ke-6 saya nggak dapat nih $160 nih, saya nggak dapat. Larinya ke orang lain juga, jatahnya orang lain juga. Coupling ke-7 juga sama, larinya ke orang lain gitu ya. Kenapa ya? Karena saya belum punya ini coupling 567, saya belum punya gitu ya. Beda halnya kalau saya punya nih 567, bisa aja masuknya ke saya gitu ya. Nah begitu. Sekarang case yang kedua nih, sama-sama beli 4 coupling ya. Sama-sama beli 4 coupling. Berarti ya sama-sama beli 4 coupling. Kita lihat lagi nih, ini case by case juga. Kalau dia masuk ke sini, berarti saya dapat $5. Kalau dia masuk ke sini, sama ya. Ini karena baris ke-1,
1, berarti saya nggak dapat $10. Kalau masuk ke sini ya sama kayak tadi, berarti saya dapat $20. Kalau masuk ke sini ya berarti kondisinya saya belum dapat $40-nya. Jadi saya cuma dapat, karena sama-sama 4 level ya, 4 kafling. Jadi saya cuma dapat $5 sama $20. Nah, jadi saya dapat $25 aja gitu untuk si Cadon tersebut gitu ya. Nah, sekarang case yang ketiga, dia si Cadon cuma beli 2 kafling doang ya. Jadi kalau dia masuk ke sini saya dapat $5, kalau dia masuk ke sini saya nggak dapat $10. Jadi saya cuma dapat dari dia $5 saja gitu ya teman-teman ya. Saya cuma dapat $5 aja dari dia gitu. Sesimpel itu ya teman-teman ya, gampang sekali ya. Gak susah kan gitu cara ngitungnya begitu ya. Oke, saya udah cerita kayaknya lumayan lengkap ya. Jadi teman-teman ngerti lah udah ya apa yang saya ceritain. Kalau nggak ngerti juga kita GM-an aja ya. Jadi teman-teman japri ke saya, Mas tolong jelasin lagi dong, saya kayaknya kurang paham nih nonton videonya Mas Yuna. Nah, nanti kita GM-an aja, nanti kita pakai Google Meet, nanti saya kasih kodenya, teman-teman tinggal klik linknya masuk ke GM, nanti saya jelasin ulang gitu ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya di GM gitu ya, gampang sekali. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman join ya ke pengundangnya masing-masing. Kalau nggak punya ya join ke saya, kalau teman-teman punya pengundang ya join ke pengundangnya masing-masing. Gitu aja, dan kita berdoa supaya kafling nomor 12 terbuka lebih cepat ya gitu ya. Kafling nomor 12 cepat kebukanya, amin gitu buat kita semua. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Sampai jumpa di grup WhatsApp Kafling Digital. Jos semuanya, dadah.